Ah! Let go of me! No! No! Look out! Estoy rodeado por criaturas en la memoria. Di awal scene kita akan melihat video rekaman masa kecilnya Andy yang tengah berbahagia bermain bersama dengan mainannya Woody, Buzz, dan yang lainnya. Sementara itu kembali ke masa kini dan mainan lainnya tengah menyusun rencana untuk memancing Andy datang ke kamar mereka. Mereka dengan sengaja meletakkan handphonenya Andy di kotak mereka dan melakukan panggilan. Setelah itu Andy datang untuk memeriksa handphone tersebut. Setelah dirasa tidak ada yang menjawab responnya, Andy pun keluar dan Woody bersama dengan yang lainnya keluar untuk mendiskusikan masalah ini bersama. Mereka semua tengah ketakutan karena takut jika Andy akan membuang mereka, mengingat sekarang Andy sudah dewasa dan sedang bersiap untuk pergi kuliah. Di sini Woody berusaha keras menenangkan mereka nih agar tidak khawatir. Dia percaya kalau Andy tidak akan mungkin membuang mereka. Woody yakin Andy hanya akan menyimpan mereka di loteng dan di loteng itu juga tidak seburuk itu. Dia menjelaskan kalau di loteng juga tempat yang nyaman. Beruntungnya Woody tidak sendirian nih. Dia didukung oleh Buzz dan juga Rex. Kalau di loteng itu juga tempat yang nyaman untuk ditinggali. Woody meminta mereka untuk mencari sumber daya cadangan seperti baterai dan lain-lain karena nantinya mereka akan tersimpan lama di loteng. Ketiga prajurit izin pamit dari sana karena mereka mendengar kalau mainan-mainan seperti mereka katanya akan dibuang dan itu membuat yang lain jadi panik. Sampai akhirnya Andy kembali masuk ke kamarnya dan mereka pun bersembunyi di dalam kotak. Dan di sini ibunya menyuruh Andy untuk mengemasi barang-barangnya. Ibunya menyuruh Andy untuk memilih barang-barang mana saja yang ingin ia bawa ke kuliah, sementara yang lain akan disimpan di loteng dan juga dibuang. Di seberang kamarnya Andy, Woody dan yang lainnya juga mengintip kalau ibunya menyuruh Molly untuk melakukan hal yang sama, yaitu bersih-bersih mainan. Hanya saja bukan untuk dibuang, namun mainan itu akan disumbangkan ke daycare. Dan Molly pun akhirnya memasukkan Barbie ke dalam kotak tersebut. Andy pun akhirnya mengambil sekantong plastik besar dan meletakkan semua mainannya ke dalam plastik itu. Namun berbeda dengan Woody, dia justru meletakkan Woody di dalam kotak yang akan ia bawa ke kampusnya. Sementara semua mainan di dalam plastik itu tengah panik. Mereka sudah berpikir kalau mereka semua akan dibuang. Sementara Woody yang melihat semuanya dari luar, dia lega nih kalau ternyata Andy justru ingin meletakkan mereka di loteng. Hanya saja sialnya saat ingin membawa mainan ke loteng, dia harus membantu adiknya dulu dan meninggalkan kantong plastik itu. Di saat Woody ingin menghampiri teman-temannya, justru ibunya datang dan mengira kantong plastik itu adalah kantong sampah dan ia pun membawanya keluar. Dari atas sana Woody melihat kalau kantong sampah itu akan segera diangkut ke truk sampah dan Woody pun segera turun untuk menolong teman-temannya itu. Yang sialnya dia tidak sempat dan dia berpikir teman-temannya sudah terjebak di dalam sana. Namun beruntungnya dia melihat kalau teman-temannya berhasil selamat. Dia pun menghampiri teman-temannya dan melihat kalau mereka tengah bersiap-siap untuk masuk ke kotak donasi. Di situ dia berusaha untuk menjelaskan semuanya kepada mereka kalau mereka itu tidak dibuang. Mereka hanya dikira oleh ibunya Andy sebagai sampah, namun mereka menolak untuk percaya. Apalagi buat mereka, Andy telah mengecewakan mereka dengan menempatkan mereka di kantong sampah. Itu sama saja bagi mereka kalau Andy sudah tidak menginginkan mereka lagi. Di situ Woody berusaha untuk membujuk mereka untuk jangan pergi ke daycare karena tempat itu mengerikan. Hanya saja mereka tetap bersikeras untuk tetap pergi. Sesampainya di sana, mereka pun akhirnya disambut nih dengan baik oleh semua mainan di sana. Terlihat ada boneka Teddy ungu yang bernama Lotso. Tampaknya dia adalah pemimpin dari semua mainan yang ada di sini. Lotso menjelaskan kalau mereka semua ini adalah mainan yang dibuang, ditinggalkan dan didonasikan. Dia menjamin kalau tinggal di sini akan bahagia karena mereka tidak perlu takut jika anak-anak tumbuh dewasa. Mereka masih bisa dimainkan karena anak-anak baru akan terus datang dan begitu terus siklusnya. Setelah mendengar hal itu, mereka tampak senang nih karena akhirnya menemukan tempat yang tepat. Dan di situ Lotso memanggil Ken untuk mengantar mereka tur keliling daycare-nya. Step right this way.
I'm Ken. Di situ Lotso menjelaskan kalau di daycare ini mereka akan sangat diperhatikan. Semua suku cadang mereka sudah tersedia, jadi tidak perlu khawatir. Lotso pun mengantarkan mereka ke tempat anak-anak di kelas lain, dan setelah itu dia pergi meninggalkan mereka, sementara Barbie ikut dengan Ken di kelas yang ada Lotsonya. Woody pun masih berusaha untuk terus membujuk mereka untuk kembali. Hanya saja mereka masih dengan pendirian mereka nih kalau Andy telah membuang mereka. Bahkan Buzz yang awalnya berpihak dengan Woody, kini dia meragukan Andy. Dia akhirnya memutuskan untuk tinggal di daycare bersama yang lain. Andy pun akhirnya pergi dengan kesal dan juga kecewa sama mereka. Dan dalam perjalanan pulangnya, sialnya harus melewati rintangan yang tidak mudah. Oh, no, no. Saat ia berhasil keluar dari daycare, dia justru terbawa angin dan tersangkut di pohon dan ditemukan oleh Bonnie, anak dari pemilik daycare. Di sisi yang lain, Buzz dan teman-temannya tengah bergembira karena mereka akhirnya dapat dimainkan kembali. Dan saat lonceng berbunyi, mereka pun siap nih menantikan waktu bersenang-senang bersama anak-anak. Di sisi yang lain ada Woody yang tampaknya dia berada di rumahnya Bonnie dan diajak bermain oleh Bonnie dengan mainan yang lain. Dia berusaha kabur dari sana. Hanya saja mainan-mainan di sana tampaknya begitu mendalami roleplay mereka nih, sehingga tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Di sini Bonnie terlihat anak yang baik. Dia memperlakukan mainan dengan benar, sama seperti Andy dulu. Berbeda dengan yang terjadi pada Buzz dan teman-temannya. Di sana mereka justru diperlakukan dengan kasar. Bahkan mereka harus sampai babak belur setelah dimainkan oleh anak-anak itu. Melihat hal ini, Buzz pun akhirnya berkeinginan untuk mendiskusikan masalah tersebut ke Lotso nih, karena barangkali mungkin mereka bisa pindah kelas. Setelah itu mereka berusaha untuk keluar, namun semua akses dikunci dengan rapat dan hanya bisa lewat jendela atas pintu itu. Mereka pun akhirnya saling membantu untuk bisa meraih jendela tersebut. Di situ Buzz berhasil mencapai jendela itu dan mengikuti Ken dan kedua mainan lainnya. Mereka memasuki vending machine dan di situ Buzz melihat kalau ternyata Ken tidak sebaik yang dia pikir. Dia dan teman-temannya yang lainnya justru bermain judi di sana. Buzz tampak tidak percaya dengan apa yang dia lihat dan di saat ingin kabur, sialnya justru ia tertangkap oleh Big Baby yang pada akhirnya dia pun menjadi tawanan mereka. Di sisi yang lain ada Woody yang tengah berusaha untuk kabur dari sana. Dia memang senang bersama Bonnie, hanya saja rumahnya tetaplah bersama Andy. Di sana teman-temannya pun akhirnya berusaha membantu Andy untuk keluar. Sementara di sisi yang lain ada Buzz yang diikat oleh Ken dan yang lain. Lotso pun datang dan mencoba untuk mencuci otaknya Buzz dengan baik-baik nih. Dia akan memindahkan Buzz ke kelas kupu-kupu bersamanya. Hanya saja Buzz tetap ingin membawa teman-temannya dan itu membuat Lotso marah dan ia pun akhirnya mengubah paksa settingannya Buzz. Stop! Let go of me! This battery composite. No! No! Setelah itu di ruangan kelas ada Jessie dan yang lainnya tengah menunggu Buzz dan di sini Nyonya Potato melihat dengan matanya kalau dia melihat ada Andy. Karena sebelah matanya tertinggal di rumahnya Andy, jadi dia bisa tahu nih apa yang terjadi. Dia melihat kalau Andy justru mencari mereka. Mereka akhirnya menyadari nih apa yang dikatakan Woody ternyata benar. Kalau Andy tidak pernah berniat membuang mereka, dia hanya ingin membawa mereka ke loteng. Di saat mereka memutuskan ingin pergi dari sana, Lotso dan anak buahnya datang dan mencegah mereka untuk pergi. Mereka tampak kesal dan masih belum mengerti apa yang terjadi dengan Buzz. Dan di situ Lotso mengatakan semua peraturan yang harus mereka taati di daycare ini. Apabila mereka melanggar salah satunya, mereka akan mendapatkan hukuman di dalam kotak, sama seperti yang terjadi pada Mr. Potato karena telah membangkangnya. Barbie yang melihat teman-temannya diperlakukan jahat seperti itu, dia pun akhirnya memutuskan untuk ikut bersama teman-temannya dan meninggalkan Ken. Di sisi yang lain ada Woody yang tengah gembira nih karena jarak rumahnya Bonnie tidak
jauh dari rumahnya Andy, hanya berjarak beberapa blok saja. Di saat ingin pergi, dia tidak sengaja membahas tentang Sunnyside, nama daycare tersebut. Di situ teman-teman barunya memberitahu kalau Woody beruntung bisa keluar dari sana. Karena siapapun yang masuk ke sana dipastikan tidak akan bisa keluar, dan mereka juga tahu kalau Lotso itu jahat. Dia hanya tampak baik di luar saja, namun di dalam tidak seperti itu. Ternyata di sana ada boneka yang bernama Chuckles. Dia dulunya adalah temannya Lotso. Dia bersama Big Baby, dan Lotso dulunya satu pemilik, yaitu Daisy. Daisy dulu sayang kepada mereka. Hanya saja Lotso sangat spesial untuk Daisy. Sampai akhirnya di saat bermain di luar, Daisy pun tertidur dan tidak sengaja meninggalkan mereka di sana. Di situ Lotso masih tidak menyerah. Dia menyuruh mereka untuk kembali. Saat mereka kembali, yang mereka dapati adalah pengkhianatan. Lotso sudah digantikan dengan boneka yang lain, dan itu membuat Lotso kecewa. Sejak hari itu Lotso berubah. Dia sudah bukan menjadi dirinya sendiri. Mereka pun pergi dan menjadi boneka tanpa pemilik sampai akhirnya mereka sampai nih di Sunnyside. Disitulah Lotso mengubah semuanya, semua sistem dan semua yang ada di sana. Lotso yang ambil kendali, dan Chuckles termasuk beruntung bisa kabur dari sana. Dia ditemukan oleh Bonnie, diperbaiki dan dirawat dengan baik oleh Bonnie, dan dia menyarankan Woody untuk jangan kembali ke sana menjemput teman-temannya. Namun Woody memutuskan untuk kembali nih. Di sana dia berhasil masuk ke Sunnyside menggunakan tasnya Bonnie, dan dia pun menyusul teman-temannya. Di sana dia bertemu dengan Old People. Di situ Old People menjelaskan kalau Woody ingin keluar dari sana. Woody harus terlebih dahulu menyingkirkan si monyet, karena monyet inilah yang menjaga CCTV. Percuma saja jika Woody berhasil melewati semuanya tetapi ketahuan sama si monyet, maka semuanya akan gagal. Dia pun akhirnya memanggil semua teman-temannya dan menyusun rencana sesuai dengan arahan dari Old People kepada teman-temannya. Di sana teman-temannya sangat senang karena Woody kembali untuk mereka, dan Jessie juga meminta maaf kepadanya karena telah salah menilai Andy. Woody tidak masalah dengan itu. Yang penting kini mereka mau bekerja sama untuk keluar dari sana bersama-sama. Mereka juga menjelaskan apa yang terjadi dengan Buzz kepada Woody nih, dan di situ Woody hanya tidak habis pikir dengan Lotso. Ternyata dia bisa sekejam itu pada Buzz. Yang pada akhirnya malam harinya mereka pun melancarkan aksinya nih. Di saat Ken tengah melakukan absensi ditemani dengan Buzz, Mr. Potato mencoba untuk mengalihkan perhatian mereka berdua, dan di situ mereka berdua berhasil teralihkan. Mr. Potato pun dibawa ke kotak hukuman di luar nih. Barbie juga mendapatkan tugas untuk mengalihkan perhatiannya Ken. Dia berusaha untuk membuat Ken sibuk dengan mengajaknya untuk melakukan fashion show. Sementara di sisi yang lain ada Woody bersama Slinky tengah berusaha untuk mengatasi si monyet. Setelah berhasil mengatasi si monyet, mereka pun memberi kode kepada teman lainnya, dan setelah melihat kode itu yang lainnya pun siap melakukan rencana selanjutnya. Di situ Rex dan Ham pun berpura-pura tengah bertengkar nih untuk menarik perhatiannya Buzz, dan kemudian mereka pun berhasil menjebak Buzz dengan bantuannya Jessie. Setelah itu mereka memberikan tortilla kepada Mr. Potato sebagai tubuhnya, dan setelah itu di sisi yang lain ada Barbie yang berhasil mengalahkan Ken. Dia bertugas untuk mencari buku panduannya Buzz, dan setelah berhasil mendapatkan buku panduan itu, dia pun segera kembali dan memberikannya kepada Woody. Mereka pun akhirnya berupaya nih untuk memperbaiki Buzz. Estoy rodeado por criaturas en la memoria. Namun sialnya tampaknya tidak berjalan dengan sesuai keinginan, dan karena mereka dikejar oleh waktu, mereka pun kembali melanjutkan rencana mereka dengan Buzz yang masih dalam settingan pabrik. Setelah itu mereka pun sampai di tempat sampah, dan tinggal sedikit lagi nih rencana mereka akan selesai. Namun tidak disangka mereka justru ketahuan oleh Lotso dan anak buahnya. Di situ mereka sudah terkepung dan sulit bagi mereka untuk keluar. Lotso mencoba menjelaskan kalau mereka itu sudah dibuang dan hanya akan buang-buang waktu saja untuk kembali. Dia menyuruh mereka untuk tetap di Sunnyside saja karena anak-anak kelas ulat membutuhkan mereka. Dan di situ Jessie menjelaskan kalau di sana seperti penjara bagi mereka. Woody juga menambahkan kalau Daisy itu hanya mengganti Lotso, namun tidak dengan Big Baby dan juga Chuckles. Mereka berdua itu sebenarnya belum digantikan oleh Daisy, hanya Lotso. Namun Lotso sudah menghasut Big Baby kalau dirinya juga sudah digantikan. Barbie juga menambahkan kalau cara kepemimpinannya Lotso itu salah dan sangat kejam juga. Dia sama sekali tidak memberikan
memberikan kebebasan kepada pengikutnya. Ken juga akhirnya berpihak pada Barbie nih karena dia tidak mau berpisah dengan Barbie, dan akhirnya dia pun berbalik dan mencoba untuk menyadarkan Lotso. Woody akhirnya mencoba untuk menyadarkan Big Baby dan Lotso menghancurkan kalung dari Daisy. Di situ Big Baby sedih dan ingin menangis. Karena kesal benda berharganya dihancurkan, Big Baby pun membuang Lotso ke dalam tempat sampah dan mengurungnya di sana. Setelah itu mereka pun pergi dari sana. Namun sialnya Woody berhasil ditarik dimasuk oleh Lotso ke dalam tempat sampah itu, dan truk sampah sudah semakin dekat ke arah mereka. Mereka pun berusaha membantu Woody nih, namun sialnya mereka justru terbawa ke dalam truk sampah itu, sementara Barbie dan Ken tertinggal di sana. Situ Buzz pun berhasil kembali seperti semula akibat ketiban sebuah televisi setelah menolong Jessie. Mereka pun akhirnya sampai di tempat pembuangan akhir, dan di sana mereka pun ingin dihancurkan. Namun berkat kerjasama yang baik mereka bisa saling membantu. Di saat Lotso terjebak dan hampir mati, Buzz dan Woody pun turun membantunya dan mereka berdua pun akhirnya bisa menyelamatkan Buzz. Di sini mereka tampak senang nih karena sudah melewati mesin penghancur. Sampai akhirnya mereka sadar kalau di depan mereka akan bertemu dengan pembakar sampah. Woody dan Buzz membantu Lotso yang berusaha meraih tombol kendali mesinnya. Namun sialnya Lotso justru pergi dari sana dan meninggalkan mereka yang sudah hampir berada di ujung maut. Untungnya mereka berhasil diselamatkan sama ketiga alien kecil, dan di sisi yang lain Lotso pun akhirnya mendapatkan karmanya sendiri. Mereka pun akhirnya memutuskan kembali ke rumahnya Andy menggunakan truk sampah. Sesampainya di sana, mereka pun membersihkan diri mereka. Setelah bersih-bersih itu, mereka pun akhirnya kembali ke kamarnya Andy dan saling mengucapkan salam perpisahan. Setidaknya menurut mereka di loteng masih lebih baik daripada di Sunnyside. Di situ dia pun melihat ada foto kenangannya bersama Buzz dan yang lainnya. Dia pun menuliskan sebuah pesan di kotak yang di dalamnya ada Buzz, Jessie, dan yang lainnya. Dan Andy pun kembali dan membaca pesannya itu. Kemudian membawa kotak itu ke rumahnya Bonnie, yang pada akhirnya dia menitipkan semua mainan yang ia miliki ke Bonnie. Karena menurut surat itu, kalau ada seorang anak bernama Bonnie, dia baik dan sayang kepada mainannya. Maka dari itu Andy pun menitipkan mainan-mainan ke Bonnie. Dia pun juga menghabiskan waktu terakhirnya bersama mainannya itu sebelum dia harus pergi untuk kuliah. Woody pun merasa sedih, namun dia bahagia, dan mereka pun berkenalan dengan teman-teman baru mereka. Di akhir scene kita akan melihat ada Barbie sama Ken yang berhasil membangun Sunnyside dengan kepemimpinan mereka yang baru, menjadi tempat yang baik, aman, dan bahagia untuk semua mainan. Dan mereka juga bertukar kabar dengan Woody dan yang lainnya lewat tasnya Bonnie. Sementara itu Woody dan yang lainnya juga tampak bahagia nih tinggal bersama Bonnie. Mereka dirawat dengan baik dan disambut dengan hangat oleh mainan-mainan lamanya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.